Okay. Okay, this is my first time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Khususan ila mu'allifi hadhihi al-kutub wa usulihim wa furihim wa man tasabba ilaihim lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sampai halaman 7. Halaman 7 sudah penuh. Kemudian sekali lagi buat teman-teman di luaran sana ya yang baru menemukan channel ini, kalian bisa mengikutinya. Kitab ini cukup kecil dan cukup murah, tapi jangan salah, isinya luar biasa. Ya hanya sekitar 10.000, 40 Korek. Itu bisa mengikuti nanti di channel ini. Kemudian seperti biasa ya, kita yang pinggir tetap kita main. Biar kenapa Mister? Rasa pesantrennya biar nggak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Wal ihtisalatu utawi piro-piro jenise mandi, adus mandi. Al masnunatu kang den sunahaken iku sab'ata asyara ana 17 apane huslan aduse 17. Huslul jumati rupane mandi Jumat, maksudnya mau Jumatan terus mandi, nah itu sunnah. Wan idaini lan mandi karena dua hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha. Wal istisqoi lan adus krana arep salat istisqa. Kemarau panjang, salat, nah istisqa. Mandi dulu. Wal khusufi lan arep salat gerhana matahari. Gerhana bulan, maaf. Wal kusufilan gerhana matahari. Wal huslulan sunah adus min huslil mayiti mergo mari ngedusi mayit. Jadi habis mandi mayit itu sunah mandi. Iyalah, habis mau mayit itu kan mandi nanti setelah itu. Wal kafiri huslul kafiri. Wal kafiri lan adusi wong kafir ida aslama ing dalam ari kalane mlebu Islam sapa kafir. Wal majnuni lan wong edan, wong gendeng. Wong edan. Orang gila. Wal mughma alaih lan wong pingsan tidak sadarkan diri. Ida afaqa ing dalam ari kalane wis waras sapa karo ni majnun lan mughma alaih. Jadi orang gila begitu nanti sembuh mandi, sunah mandi. Wal husnu lan adus indal ikrami ing dalem ari kalane arep ikram haji ini. Wal itu lima katalan arep mlebu kota Makkah harus sunah mandi. Walil mufilan krono arep wukuf di Arafah ing dalem Arafah. Wal mampitilan ini buat orang haji ya. Walil mampitilan krono arep nginep di Musdalifah ing dalem Musdalifah. Wali ramil jumarilan arep balang jumroh asalasi kang telu. Wali tawafi. Jadi mungkin kalau di kitab kalian watawafu ada al situ, tapi begitu saya cek di kitab yang sama tapi terbitannya beda, kemudian dicek yang di dalamnya itu bukan atau tapi wal husnu litawaf. Jadi mau tawaf mandi. Wali sa'ilan arai arab sa'i. Jadi berhubungan sama orang haji. Wali tubuh lima dinatalan kronarai arab
mlebu kota Madinah wa litukuli Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan krana arep mlebu kota Madinah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita maknain bahasa Jawa. Nah, sekarang kalian lihat yang di dalamnya. Faslun yang di tengah, yang tengah. Ini dia. Faslun wal iktisalatu al masmatu sab'ata asyara uslan. Maksudnya mandi selain mandi besar ini maksudnya ya, selain mandi besar. Kalau mandi besar kan wajib. Nah, ada mandi yang disunahkan itu ada sebanyak 17. Nanti kita hitung. Yang pertama, ghuslul jum'ati liha biriha. Maksudnya adalah mandi mau sholat Jumat. Bagi yang mau sholat Jumat, iyalah sholat Jumat itu kan temennya banyak. Kita habis ngapain aja, habisnya nyangkul orang tani kan, habis dari pasar misalnya, habis masak misalnya, bau teri, bau terasi, terus ini misalnya suami bantuin istrinya kan bisa aja kan, terus nggak mandi terus berangkat ke Jumatan, kasihan temennya, asem ya, asem nanti baunya. Ya itu bagi yang mau haji ke disunahkan mandi. Wa waqtuhu minal fajri as-shadiqi. Nah, mulai mandinya kapan? Sebenarnya mulai dihitung kalian boleh sudah mendapat kesunahan mandi Jumat itu mulai fajar shadiq. Jadi mulai subuh. Mulai subuh kalian udah niat ini mandi mau sholat Jumat. Tapi kalau setelah sholat Jumat kalian ke sawah, ke pasar, kemana-mana, ya ntar dulu. Jadi mandinya ya ntar ke sawah. Masa habis mandi ya boleh sih, boleh udah dihitung kesunahan. Tapi kitanya mau ngarit misalnya, mau ke sawah, nanti ke sawah kan keringetan. Lah kalau nggak mandi, kasihan sebelahnya, sang ya. Nah, nanti Jumatan bukannya khusyuk malah itu kan ganggu. Kalau nggak mandi ganggu temennya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa husnul idaini ayat fitri wal adha. Maksudnya mandi mau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Apalagi itu ya, masa lebaran bangun tidur pergi ke lapangan udah ecesnya kemana-mana misalnya. Orang kalau wudhu doang kan cabut. Kalau ecesnya banyak kan itu nggak hilang, mesti mandi, sabunin pakai pembersih muka misalnya. Gitu. Orang Islam katanya Islam mandi jarang-jarang. Idul Fitri nggak mandi, parah itu, parah ya. Setahun sekali ya. Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau mau sholat Idul Fitri dan Adha, mandi dulu. Oke. Wayat dulu waktu hadal usli binisfil laili. Nah, kalau sholat Jumat tadi mulai fajar shadiq, mulai subuh. Nah, kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri malahan setelah lewat tengah malam. Tengah malam kalian mandi untuk sholat Idul Fitri karena masih pagi kan? Pagi-pagi sholatnya. Jadi misalnya jam 1 atau jam 2 nggak bisa tidur terus mandi aja lah buat sholat Idul Fitri. Boleh. Jadi waktunya mulai lewat tengah malam. Maksudnya kalau pengen dapat kesunahan ya jam itu baru mandi. Habis sholat isya mandi ya belum, waktunya belum masuk. Kalau kalian habis isya terus mandi mau sholat Idul Fitri, nggak dihitung, nggak dicatat sama malaikat. Ini mandi apaan nih? Masih kelamaan gitu ya. Nah, sebaiknya ya jangan terlalu jauh dari mau berangkat sholat. Karena kalau enggak, waduh, udah kemana-mana. Tadi misalnya sholat Jumat tadi kan, ya habis subuh mandi. Ini niat mandi biar dapat sunahnya Jumat. Habis mandi ke sawah. Lah pulang ke sawah ya belepotan kalau nggak mandi ya. Nah itu yang kedua dan ketiga. Kemudian yang berikutnya wal istisqoi ay al ghuslul istisqoi ay tolak suqya min Allah taala. Ini jelas lah ya, mau sholat istisqa. Langsung kita baca aja. Wal khusufi lil qamari, mau sholat gerhana bulan.
walil kusufi lisyamsi, mau gerhana matahari. Jadi kalau mandi itu bulan kan malam, ya walaupun malam mandi kalau mau sholat itu. Kalau gerhana matahari kan siang, mandi. Jadi kalau gerhana bulan ya walaupun malam ya nggak ada gerhana bulan, siang nggak ada. Ya bulan itu nggak mau ketemu matahari, kalah populer soalnya sinarnya kalah terang. Oke, kita lanjutkan. Ini suaranya masih agak ini habis kena flu. Kemudian yang berikutnya lagi wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti. Habis mandiin jenazah musliman kana au kafiron. Enggak peduli itu jenazahnya orang muslim kek, orang enggak muslim kek, pokoknya habis sholat mandiin jenazah kita disunahkan untuk mandi. Kalau orang Jawa malahan hampir mirip-mirip wajib. Jangankan itu mandiin ya, habis selawat aja itu suruh cuci kaki, cuci tangan, bener nggak? Saking hati-hatinya, ya pokoknya orang tua dulu begitu. Nah ternyata di ajaran kita yang bener kalau mandiin, habis mandiin, nanti nyampe di rumah kita mandi. Ya biar bersih. Namanya mandi mayit itu kan bersihin mayit itu. Mayit itu kan ada apanya aja. Takutnya ada yang nempel ke kita, makanya mandi. Kemudian yang berikutnya wa ghusl kafiri idza aslama, adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Yang bagaimana itu? Ilam yazunub fi kufrihi walam tahid al kafiratu. Sunah mandi orang kafir masuk Islam ini kalau dia memang tidak junub. Mister agak ngantuk dia, capean. Iya dia. Nah, tidurnya dia udah termasuk ibadah. Oh, berarti nanti dia dengar. Oke ya. Orang kafir masuk Islam sunah mandi. Sunah mandi itu kalau waktu kafir dia tidak pernah junub. Misalnya orang punya istri ya berarti pernah hubungan sama istri. Kalau orang punya istri pasti hubungan sama istri kan. Atau kalau orang perempuan haid. Kalau belum haid masuk Islam sunah mandinya. Tapi kalau sudah misalnya 12 tahun atau 15 tahun kan udah haid itu. Nah masa haidnya di pas kafir kan, berarti pas masuk Islam nanti bukan sunnah tapi wajib mandi. Mandi wajibnya bukan karena dia masuk Islam tapi karena dulu haid. Jadi mandiin haidnya atau mandiin junubnya. Jelas ya? Nah jelas itu. Wa ila wajibal wudu ba'dal islami fil asohi. Jadi kalau enggak, maksudnya kalau dia junub dia haid berarti harus mandi. Mandinya menjadi wajib. Wakil ayasmudu idza selama. Tapi ada juga pendapat bahwa walaupun mereka dulu junub dulu haid, begitu masuk Islam ya udah sunnah aja. Itu pendapat yang kedua. Kemudian yang berikutnya wal majnunu wal mubna alaih idza afaqa. Orang gila, orang pingsan, nggak sadarkan diri tuh, ketika dia sembuh, waras, sadar kembali, maka dia sunnah mandi. Tapi walam yatahaqqaq min huma ingzalun. Begitu itu sunnah itu kalau orang gila sama orang apa tadi yang pingsan tadi tidak ada tanda-tanda dia keluar sperma. Kan bisa kan, misalnya orang gila terus khayalannya kemana-mana, fisiknya kan tetap itu. Nah, kemudian misalnya celananya kok ada spermanya misalnya, berarti kan dia keluar sperma. Nah kalau begitu mandinya bukan sunnah tapi wajib. Itu yang sunnah itu orang gila atau orang pingsan tadi tidak ada tanda apa-apa di celananya, nggak ada tanda apa-apa. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajibal ghuslu ala kullin minhuma. Nah, kalau ada tanda-tanda itu berarti wajib, tadi udah disebut tadi ya. Jadi kalau ketika dia gila atau ketika dia nggak sadarkan diri tadi ternyata ada tanda-tanda celananya misalnya ada spermanya, maka dia harus mandi, bukan sunnah.
Kemudian yang berikutnya wal husnu inda iradatil ikrami. Mau berangkat haji, mau ihram ya. Ini nanti pas haji pasti kita paham semua, kita baca aja ya. Sama-sama, kita kan Bapak juga belum pernah haji, Mister Yusuf walaupun tidur tapi dia dengerin juga belum haji, jadi nggak tahu ini. Kita baca aja ya. Wala farqa fi hadzal husni baina balighin wa ghairihi. Mau balik kayak mau belum kayak sunah. Wala baina majnunin wa akilin. Orang gila kayak orang punya akal kayak orang nggak punya akal kayak pokoknya mau ihram dia sunah mandi. Wala baina tahirin wa haidin fa ilam yajid al muhrimu al ma'a tayammama. Malahan kalau enggak ketemu air nggak bisa mandi maka sunah tayamum. Kemudian yang berikutnya wal huslu lidukhuli makkata li muhrimin bi hajjin au umratin, adalah mandi ketika mau masuk kota Mekah bagi orang haji, baik itu yang haji bagi orang yang mau muhrim tadi loh, yang mau ihram tadi, baik itu orang haji atau orang umroh sama sunnah mandi. Kemudian yang berikutnya walil wuqufi bi Arafah, mewukuf di Arafah, sunnah. Fi tasyirin hijjah, itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya walil mabiti bi Musdalifah walil jimari salasi. Mau mabit di Musdalifah sunnah mandi, mau balang jumroh juga sunnah mandi. Fi ayami tasriki asalasati, dari tasrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Harus tahu itu, malu nanti. Masa sekolah udah 3 tahun udah dijuluki mahasiswa hari tasrik nggak tahu, malu ya. Fayak tasilu li romni kulli yaumin minha. Jadi tiap hari mandi, Senin mandi, 11 mandi, 12 mandi, masa iya tanggal 1 sampai 30 mandinya sekali aja. Parah. Tiap hari mandi, masa? Ya belum kan. Yauman minal uslan amma romil jumalil akobati fi yaumin nahri fala yaktasilu lahu. Kenapa likur bi zamanihi min usil wukufi. Tapi kalau pas jumrah akobah nggak usah mandi karena sudah gabung sama wukuf tadi. Mandinya wukuf. Kemudian yang berikutnya wal ghuslu li tawafi, mau tawaf juga. Asotiki bi tawafil qudumi wa ifadatin. Mau tawaf qudum mau tawaf ifadah sama. Wadah juga sama. Kemudian yang terakhir wabaqiyatul aksalu al masnunatu mazkuratun bil mutar. Masih banyak sebenarnya, tapi nggak mungkin disebutkan di sini karena kitabnya memang kecil. Jadi itu nanti disebutkan nanti di kitab-kitab yang lebih luas bahasannya, gitu katanya. Nah, berikutnya kita lihat di sarahnya ini ada apa yang bisa kita lihat. Kita lihat yang pertama. Ini di Tausyih Ibnu Qasimnya. Ya, kita lihat. Qaulu usul jumati li hadiriha, ai li muridi fuduriha wa ilam talsambu wa ilam talsambu. Walaupun dia misalnya enggak wajib, orang perempuan wajib Jumatan enggak? Enggak, walaupun dia enggak wajib, kali kalau mau Jumatan mandi. Jangan malu-maluin. Kemudian yang berikutnya wa huslu yaumain aidaini al-fitri wal adha. Apa maksudnya? Walau lihaidin wa nufasain, walaupun pas hari raya itu dia haid atau nifas, sunah mandi. Wa ilam yurida al-huduro, walaupun dia enggak berniat untuk menghadiri sholat Id, tapi tetap sunah mandi. Kenapa? Lebaran. Masa lebaran. Jadi orang haid atau nifas tetap sunah mandi. Kenapa? Li'anna zinatahunna matlubatun likulli ahadin. Karena hari itu hari raya. Sebaiknya kita kan sampai umumnya orang Indonesia itu kalau lebaran beli pakaian baru, beli mukena baru, beli segala macam. Banyak lah itu untuk kecantikan lah gitu. Karena hari raya itu hari seneng. Masa hari raya masih pakai daster aja, orang tamu pada ini masih pakai daster. Wa huwa min jumlatiha, jadi disuruh berhias diri di hari raya
sementara mandi itu bagian dari berhias. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat lagi, Huslus saksi al kafiri, husul kafiri tadi ya. Ida aslama ai ba'da islamihi. Jadi begitu masuk Islam, walaupun dia belum haid atau enggak junub, tetap sunnah mandi. Apa alasannya? Takliman lil islami, untuk mengagungkan Islam. Itu. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat, wajibal husu badal islami fil asoh. Wajib mandi menurut kaul yang asoh. Wa ini tasala fi kufrihi. Meskipun waktu haid di kafir itu dia udah mandi. Jadi walaupun dia haid waktu kafir itu sudah mandi, begitu Islam tetap wajib mandi. Kenapa? Li'annahu la ibrata bil husli fil kufri. Kenapa? Li butlani niyatil kafiri. Karena waktu itu masih kafir, jadi niatnya tidak terhitung sah. Jadi harus Islam dulu baru niatnya menjadi sah. Gitu. Kemudian sedikit lagi, kenapa kalau mandi tetap diwajibkan itu sementara sholat dan lain-lainnya tidak? Ini wa kana fariqu bainal ghusli wa sholati haitsu saqatat anil kafir dunahu qiratal masaqati fihi li adami ta'addudi. Maksudnya begini, kalau sholat itu kan berulang-ulang. Bayangkan misalnya orang masuk Islam itu 30 tahun, berarti dia nggak sholat berapa tahun? Kan 14 tahun, 16 tahun. Kalau harus ulang sholatnya 16 tahun, kebayang nggak? Sehari 5 kali. Kalau setahun berarti 5 kali 365. Berapa itu? 5 kali 365. Kalau kali 16 berarti kali 16 tahun. Kebayang itu berat. Tapi kalau mandi kan enggak, mandi cuma sekali. Jadi walaupun dia sudah mandi waktu kafir, kalau dia junub atau dia haid, begitu masuk Islam dia tetap wajib mandi karena enggak berat, itu cuma sekali. Nah kalau sholat kan berat. Jadi begitu Islam 30 tahun, 16 tahunnya gratis, udah nggak usah ikut sholat. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, faslun wal mas'u ala khuffaini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa seniornya tertidur. Woi, saking khusuknya ini. Saking khusuknya ngaji ya. Jadi ngaji udah bubar dia masih khusuk ya. Tapi ya